Di tengah demokrasi liberal atau oligarki, bagaimana peranan atau tugas anggota Dewan dari Partai Buruh Republik Indonesia? Untuk diketahui, kami sudah diberikan pendidikan ideologi tentang negara sejahtera. Pilar negara sejahtera itu adalah satu, tentang kesetaraan persamaan hak. Yang kedua, tentang redistribusi kekayaan negara yang adil dan merata. Dan yang ketiga, tentang tanggung jawab publik. Jadi, tugas dan peranan daripada anggota DPR RI, bagaimana ketika regulasi dibuat sebagai tugas kami di DPR RI, harus berpatokan, harus berpedoman, harus bermuara pada 3 prinsip atau pilar negara sejahtera tadi. Apakah regulasi yang akan diperjuangkan di demokrasi liberal atau oligarki yang kita hadapi ini memenuhi unsur tentang kesetaraan atau persamaan hak pada seluruh rakyat, memenuhi unsur daripada redistribusi kekayaan negara yang adil dan merata untuk rakyat, dan ada tanggung jawab publik dari jalannya regulasi ini kepada rakyat. Kalau tidak, maka kami diinstruksikan oleh partai atas nama rakyat harus berjuang, harus melawan dengan ya pasti ada tata cara dalam bersidang di majelis yang mulia atau rapat-rapat di Dewan Perwakilan Rakyat, tapi kita tidak boleh terbelenggu. Tidak boleh terbelenggu oleh aturan-aturan yang dibuat oleh demokrasi liberal atau oligarki tersebut. Kita rubah. Selain daripada tujuan, daripada muara atau daripada akhir regulasi itu, kalau tidak terdapat yang disebut dengan 3 unsur pilar negara sejahtera tersebut, kita harus melakukan apapun yang kita lakukan tanpa lelah. Seperti halnya kita Serikat Pekerja Serikat Buruh melakukan konsep, lobby, aksi politik, gitu kan? Konsep, kita harus punya konsep. Konsep tadi pilar daripada negara sejahtera, ideologi daripada Partai Buruh mewujudkan negara sejahtera, itu tidak boleh atau tidak ditolerir untuk berkompromi. Terus yang kedua, selanjutnya adalah tentang lobby. Ya pasti kita melakukan lobby-lobby sekuat tenaga kepada seluruh fraksi, kepada seluruh anggota komisi, atau kepada seluruh anggota sidang paripurna di dalam lingkaran atau di dalam situasi hari ini tentang kita adalah demokrasi yang liberal dan oligarki, tapi tidak menutup kemungkinan untuk ada perubahan-perubahan yang dibawa oleh kami Partai Buruh agar terwujudnya negara sejahtera di bawah pilar negara sejahtera tersebut terwujud. Jadi kami seperti halnya Serikat Pekerja Serikat Buruh, karena kami basic atau dasar adalah Serikat Pekerja Buruh yang konsep dan lobby, kalau tidak terwujud ya kita melakukan aksi di internal maupun aksi di eksternal ruangan parlemen yang kita kenal namanya disebut parlemen dan ekstra parlemen. Jadi peranan tugas anggota dewan juga harus dibantu juga oleh para pemilih Partai Buruh, para anggota Partai Buruh, para Serikat Pekerja Serikat Buruh dalam ekstra parlemen agar menggolkan kebijakan-kebijakan yang kita usung di dalam demokrasi yang liberal dan oligarki. Tidak ada yang tidak mungkin. Semua pasti bisa. Yang penting tadi parlemen, ekstra parlemen, Partai Buruh, Serikat Pekerja Serikat Buruh, kaum kelas pekerja, kaum buruh yang ada di luar bersamaan dengan para dewan yang dipercaya duduk di parlemen sebagai anggota parlemen atau anggota dewan buruh di DPR RI, bagaimana terus berjuang di jalur konstitusional
politik dengan kreativitas strategi dan taktik parlemen dan ekstra parlemen, kreativitas dan inovasi daripada strategi dan taktik di luar parlemen atau ekstra parlemen, itu tetap kita jalankan, itu tetap kita kembangkan gitu. Jadi kalau ada pertanyaan tadi, bagaimana peran tugas anggota dewan dari Partai Buruh di demokrasi liberal, kita akan lawan demokrasi liberal atau oligarki. Ya, kita akan lawan. Yang tadi, kalau demokrasi liberal dan oligarki tadi tersebut menghambat, bahkan menghalangi ataupun menstagnanisasi cita-cita kita mewujudkan negara sejahtera gitu, dalam membuat sebuah regulasi di gedung parlemen atau di DPR RI yang akan datang.